Saya akan menjelaskan tentang sancai, Tientao, Dentao, dan Titao. Dalam ajaran Kungfu dikenal istilah sancai, yaitu Tientao, Dentao, Titao. Apa maksudnya? Kita lihat bahwa manusia itu hidup di antara langit dan bumi. Jadi Tien di atas, langit di atas, di bawah, atau bumi di bawah. Manusia punya masalah dengan kehidupannya, yaitu di bumi, berkaitan dengan alam semesta, dengan bumi itu sendiri, dan dengan manusia. Itu kehidupan manusia. Manusia menggunakan bumi sebagai sumber kehidupan, baik melalui tanaman maupun sumber daya yang lain seperti udara, air, tanah, dan sebagainya. Manusia harus mengolah sumber daya alam itu untuk kehidupannya. Namun sering manusia kecewa dengan harapannya. Misalnya orang menanam lombok atau cabai, ya, dengan harapan setelah panen bisa laku, harganya tinggi. Tapi ternyata orang mungkin juga waktu dia nanam dan panen, tapi waktu panen harganya merosot. Dia kecewa. Mungkin dia pada saat berikutnya tidak menanam padi, tetapi dia tidak menanam lombok, tapi dia menanam tanaman lain, misalnya kacang. Tapi ternyata setelah panen kacang, harga kacang juga merosot. Ya, jadi apa yang dia lakukan dan harapkan tidak sesuai. Kemudian manusia berhadapan dengan sesama manusia. Manusia berbuat baik untuk melayani teman sesama manusia. Dia bersikap baik, lemah lembut, ramah tamah, tetapi orang lain tidak menghargai dia. Justru sering menganggap dia bisa diperlakukan seenaknya, tidak bisa menghargai kebaikan orang lain. Baliknya, kalau manusia tidak berbuat baik, dia juga menghadapi masalah yang berat dari manusia lain. Jadi manusia selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka manusia melihat alam, melihat langit itu sebagai satu misteri. Di situ seakan-akan banyak masalah bisa terjawab ada di langit. Maka manusia membedakan pemikirannya, yaitu tentang langit, ya, yang penuh misteri, tentang bumi, dan tentang sesama manusia. Kalau manusia menghadapi masalah dengan bumi dan dengan manusia sama manusia, maka dia mencari jawaban di ranah langit, yaitu domain langit, yaitu domain misteri. Dia mencari misteri apa yang membuat semuanya apa yang diharapkan itu tidak tercapai. Nah, dalam langit itulah
dia membuat satu penelitian, membuat pemikiran, mencari misteri-misteri yang mungkin bisa memecahkan problem-problem kehidupan di dunia, baik terhadap bumi, terhadap pengolahan tanah, pengolahan alam, sumber daya alam, maupun dengan sama manusia. Disitulah muncul pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan misteri dari alam, yaitu ada di langit. Maka muncul istilah dentau, dentau, dan titau. Itu dentau, dentau, dan titau itu adalah cara berpikir manusia. Sedang permasalahannya manusia tetap permasalahan yang nyata, yaitu permasalahan manusia dan bumi itu sendiri. Jadilah yang disebut dengan nasib. Maka manusia mencari rahasia langit. Akhirnya ditemukan satu jawaban, yaitu istilahnya diense. Ya, langit itu kaitannya dengan waktu. Langit adalah berkaitan dengan perjalanan waktu, perjalanan musim. Ya. Kemudian manusia kaitannya dengan denhe, yaitu hubungan baik dengan sama manusia. Manusia harus mengenal bagaimana kerjasama dengan sama manusia, dan tili, yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam semesta, sumber daya alam, isi dari bumi ini. Disitulah muncul ajaran dentau, rentau, dan titau. Pemikiran manusia tentang dentau itu dalam agama Konghucu dituntun oleh I Ching. Nah, I Ching itu adalah logika metafisika menurut Nabi Konghucu, yaitu bagaimana orang itu memahami perjalanan alam semesta, ya, yang langit atau Tuhan sebagai sang pencipta alam semesta, dan manusia mencoba untuk memahami perjalanan alam semesta lewat pemikiran-pemikiran tentang perubahan langit. Ya. Nah, di situ di dalam I Ching itulah orang mencari jawaban. Berbagai cara dipelajari, berbagai masalah dipahami, sehingga muncul hal-hal yang berkaitan hukum dari Tuhan, ya, yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, dentau itu sifatnya abstrak, spekulatif. Nah, maka manusia harus punya imajinasi, mempunyai gambaran-gambaran yang abstrak tentang kehidupan ini. Nabi Konghucu menyebutnya Singosang. Lalu bumi yang kaitan dengan manusia dan bumi dengan sumber daya alam itu disebut Singosya. Manusia harus membuat satu rumusan-rumusan yang metafisik, yang ideal, kemudian dicoba diterapkan di dalam kehidupan yang nyata. Di situ manusia mencoba mengkaitkan perjalanan langit dengan perjalanan hidup manusia.
Maka muncullah konsep Tien Tau dan Tau Titau. Tiga hal ini dan Tien Tau dan Tau Titau ini harus dipahami sebagai hal yang terpisah, tetapi juga hal yang berkaitan, berhubungan, yaitu orang harus melihat musim, melihat perubahan alam semesta di langit, di benda-benda langit di alam semesta ini ada bintang, ada planet, ya. Mereka itu bergerak, berjalan dengan orbitnya sendiri-sendiri, dan manusia mencoba untuk memahami apakah ada kaitan antara pergerakan benda-benda langit itu dengan keadaan yang di bumi. Ya, itu jelas ada, tapi manusia mencoba untuk merumuskannya sehingga muncul berbagai perhitungan-perhitungan yang kaitannya dengan waktu. Ya, di dalam I Ching itu dijelaskan banyak hal yang tentang Tianzi itu, yaitu perjalanan waktu yang kaitannya dengan pergerakan benda-benda di alam semesta. Nah, itulah perlunya orang mempelajari hal yang metafisik, hukum-hukum alam. Dalam filsafat namanya kosmologi, kosmos, alam semesta, yang itu harus dipelajari. Ya, meskipun itu sifatnya metafisik spekulatif, tapi tetap orang mencoba untuk mempelajarinya, memahaminya, sehingga bisa berguna untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam budaya Tionghoa ada Feng Shui, ada ilmu Feng Shui. Nah, Feng Shui itu juga kaitannya dengan perhitungan waktu dan pergerakan berganti benda-benda alam semesta. Itu ada dari I Ching berkembang juga namanya Pak Tze. Ya, Pak Tze juga memperhitungkan pergerakan langit, pergerakan bintang-bintang di langit yang mempengaruhi kehidupan manusia. Bagaimana tergantung dari teori-teori yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri, sehingga bisa berguna untuk kehidupan manusia. Dan orang tidak bisa menyerah ya, dengan apa yang dia alaminya. Dia pasti berusaha untuk memecahkan berbagai misteri, dan diyakini misteri itu ada di langit, ya. Sedangkan dengan manusia mencoba untuk mempelajari berbagai sifat-sifat manusia. Muncullah ilmu jiwa, ya, berbagai ilmu watak dan sebagainya, sehingga orang memperbaiki perilakunya, memperbaiki sifat-sifatnya. Ya, kalau dalam Konghucu disebut ada watak jati dan ada emosi, ada nafsu. Bagaimana manusia harus mengelolanya, mengaturnya, sehingga hidupnya itu lebih baik. Nah, dalam alam semesta, manusia belajar ilmu alam, ilmu yang kaitannya dengan memanfaatkan sumber daya alam, seperti ilmu pertanian, ya, ilmu mencari sifat-sifat, ilmu
sifat-sifat dari alam di tanah, misalnya muncullah ilmu kimia, ilmu alam, dan sebagainya. Sehingga manusia bisa memanfaatkan sumber daya alam itu, menciptakan teknologi, membuat alat-alat yang memudahkan kehidupan manusia. Dalam zaman modern banyak sekali alat-alat komunikasi, alat transportasi yang canggih. Itu sebagai hasil dari perjuangan manusia untuk mengenal manfaat dari sumber daya alam. Dalam hubungannya dengan manusia muncul banyak ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya. Nah itu semuanya itu termasuk bagian dari rentau. Jadi rentau itu kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu kemanusiaan. Sedang tita itu berkaitan dengan ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu kimia, dan sebagainya. Termasuk ilmu pertanian. Itu penjelasan saya, semoga bermanfaat. Ini sebagai bahan yang baik untuk dikaji supaya kita lebih paham tentang rentau titau. Dalam buku-buku memang kurang ada penjelasan yang rinci, hanya sifatnya hanya global. Oleh karena itu dalam perjalanan sejarah manusia tetap mencari jawaban tentang tiga hal itu, yaitu rentau, titau, agar lebih jelas dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian, santai.